Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Hilmiana, NIM 140141938 dari Rombel A. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil judul Menyongsong Desain Kurikulum Problem Centered Design untuk terciptanya pendidikan maju pada generasi baru. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami mengangkat judul Menyongsong Desain Kurikulum Problem Centered Design untuk terciptanya pendidikan maju pada generasi baru. Mengapa sih kelompok kami mengambil judul tersebut? Karena dalam kurikulum Problem Centered Design, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif, dan peka terhadap masalah. Untuk itu, kami mengambil judul tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana sih penerapannya dalam kurikulum di Indonesia saat ini. Dalam presentasi kita kali ini akan mempelajari pengertian kurikulum, pengertian desain kurikulum, macam-macam desain kurikulum. Di macam-macam desain kurikulum itu salah satunya ada problem centered design. Di dalam problem centered design itu ada variasi model, yaitu the area of living design and the core design. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan pikiran yang dapat digunakan untuk berpikir. Perkembangan manusia akan berjalan dengan baik jika disertai dengan pendidikan yang terarah atau formal. Terdapat ide-ide pengembangan kurikulum terlembaga dalam sebuah dokumen kurikulum yang pada akhirnya harus diimplementasikan, sehingga guru di sini akan menjadi ujung tombak keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, perhatian hendaknya diletakkan pada desain kurikulum. Dalam proses pembelajaran, desain kurikulum yang ideal dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia diharapkan mampu memberi andil yang besar dalam pembentukan generasi bangsa menjadi generasi yang cerdas, memiliki kompetensi yang handal, dan berkarakter. Kurikulum adalah semua kegiatan atau semua pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Konsep ini mengandung makna bahwa isi kurikulum bukan hanya sejumlah mata pelajaran, tetapi juga semua kegiatan siswa dan semua pengalaman belajar siswa di sekolah yang mempengaruhi pribadi siswa sepanjang menjadi tanggung jawab sekolah. Pengertian desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya, prinsip-prinsip pengorganisasian, serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Pola-pola desain kurikulum yang ada sebenarnya dipengaruhi terhadap apa yang diyakini dalam memberikan pengertian mengenai kurikulum, yang secara tidak langsung hal itu juga dipengaruhi oleh pandangan seseorang terhadap teori pendidikan yang dipercayainya. Terdapat beragam pola kurikulum, namun demikian secara garis besar desain kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, the subject design atau desain yang berpusat pada mata pelajaran. Yang kedua, learner centered design
atau desain yang berpusat pada pembelajar. Yang ketiga, problem-centered design atau desain yang berpusat pada permasalahan. Masuk pada materi problem-centered design. Problem-centered design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau man-centered. Berbeda dengan learner-centered yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual, problem-centered design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidikan para pengembang model kurikulum ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama. Dalam kehidupan bersama ini, manusia menghadapi masalah-masalah bersama yang harus dipecahkan bersama pula. Mereka berinteraksi, berkooperasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi untuk meningkatkan kehidupan mereka. Konsep-konsep ini menjadi landasan pula dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum. Berbeda dengan learner-centered, kurikulum mereka disusun sebelumnya atau pre-planned. Isi kurikulum berupa masalah-masalah sosial yang dihadapi peserta didik sekarang dan yang akan datang. Sekuens bahan disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan peserta didik. Problem-centered design menekankan pada isi maupun perkembangan peserta didik. Minimal ada 2 variasi model desain kurikulum, yaitu the area of living design dan the core design. Yang pertama yaitu the areas of living design. Perhatian terhadap bidang-bidang kehidupan sebagai dasar penyusunan kurikulum telah dimulai oleh Herbert Spencer pada abad 19. Dalam tulisan yang berjudul What Knowledge is of Most Worth atau Area of Living Design, seperti learner-centered design menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Dalam prosedur belajar ini, tujuan yang bersifat proses atau proses objektif dan yang bersifat isi atau konten objektif diintegrasikan. Penguasaan informasi-informasi yang lebih bersifat pasif tetap dirangsang. Ciri lain dari model desain ini adalah menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari peserta didik. Yang kedua yaitu the core design. The core design kurikulum timbul sebagai reaksi utama kepada sparse subject design yang sifatnya terpisah-pisah. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata-mata pelajaran atau bahan ajar tertentu sebagai inti atau core. Pelajaran lainnya dikembangkan di sekitar core tersebut. Karena pengaruh pendidikan progresif, berkembang teori tentang core design yang didasarkan atas pandangan progresif. Menurut konsep inti ini, bahan ajar dipusatkan pada kebutuhan individual dan sosial. Ada beberapa variasi desain core kurikulum, yaitu yang pertama the disparate subject core, yang kedua the correlate core, yang ketiga the fused core, yang keempat the activity atau experience core, yang kelima the areas of living core, yang keenam the social problem core. Problem-centered design memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembelajaran maupun bekerja sama dalam kelompok, saling bertukar pikiran dengan sesamanya dan saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Di masa yang akan mendatang, tentu saja kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan bekerja sama adalah aspek yang utama. Di samping itu, dengan problem-centered design ini, keterampilan memecahkan masalah tidak diajarkan secara langsung oleh guru, tetapi ditemukan sendiri oleh siswa. Siswa yang berkemampuan awal tinggi dapat lebih mudah mengaplikasikan dan memecahkan masalah karena konsep yang telah mereka miliki. Mereka telah memiliki pengetahuan yang memadai sehingga pada waktu pembelajaran, mereka hanya tinggal membiasakan diri
dalam memahami pembelajaran soal pemecahan masalah. Bahkan dengan adanya masalah seperti itu, siswa yang berkemampuan awal tinggi termotivasi untuk menyelesaikannya. Pada intinya, problem child-centered design merupakan desain kurikulum yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Problem child-centered design mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga nantinya akan berguna pada kehidupan selanjutnya. Selain itu, desain ini mampu memotivasi siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah untuk mempelajari setiap materi pembelajaran yang diajarkan, karena pada desain ini seluruh siswa dituntut untuk aktif. Desain ini diharapkan dapat melatih dan mengasah kemampuan siswa dalam bekerja sama dan memecahkan permasalahan menggunakan kemampuan penalaran yang dimilikinya. Jadi teman-teman, kelompok kami membuat video animasi yang berjudul Menyongsong Desain Kurikulum Problem Child-centered Design untuk terciptanya pendidikan maju pada generasi baru. Jadi untuk semuanya bisa mengakses di YouTube dengan link di bawah ini. Di situ ada penjelasan mengenai desain kurikulum Problem Child-centered Design yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.